Jerman, negara anggota Uni Eropa ini, akhir tahun lalu menjadi perhatian masyarakat tanah air karena adanya pelaporan sejumlah mahasiswa Indonesia yang merasa tertipu. Lebih dari 1.000 mahasiswa Indonesia mengikuti program Ferienjob, yang katanya adalah program magang akademik di Jerman. Tetapi setelah jauh-jauh datang dari Indonesia, setiba di Jerman, mereka malah dijadikan pekerja kasar. Ya, sekali lagi saya perlu tegaskan bahwa universitas itu mengklaim bahwa program ini linear dengan program MBKM dan bisa direkognisi di 20 SKS pembelajarannya, dan mereka juga mengiming-iming bahwa sekali lagi program ini diberikan gaji juga nantinya. Makanya dari situ saya cukup yakin bahwa program ini menarik dan aman juga. Banyak hal yang terjadi dari awal bekerja sampai saat ini. Memang di awal-awal kita merasa cukup berat karena dikagetkan dengan pekerjaan yang awalnya kita nggak tahu itu di mana. Akhirnya pada sampai di sini kita tahu kerjaan itu di DHL Post, yang pekerjaannya ya kita ngangkatin barang ke konveyor ataupun ke kontainer. Duta Besar RI untuk Jerman, Arif Hafaz Ugroseno, memastikan Ferienjob adalah program resmi pemerintah Jerman. Hanya saja, Ferienjob bukanlah program magang akademik. Mahasiswa yang mengikuti Ferienjob memang digaji untuk melakukan pekerjaan kasar. Ferienjob, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Ferien itu artinya liburan, job itu artinya pekerjaan. Jadi ini bekerja saat liburan. Jadi Ferienjob itu bukan magang. Ferienjob itu bagian dari lapangan kerja di Jerman dan diatur di dalam undang-undang tenaga kerja di Jerman. Nah, jenisnya adalah pekerjaan fisik. Misalnya kalau di logistik, pekerjaannya adalah mengangkut kotak-kotak paket dari yang kecil 1 kg sampai yang berat 30 kg. Untuk di jasa misalnya di bandara itu dia menjadi porter mengangkat koper. Kalau dia di restoran biasanya dia mencuci piring atau menyapu lantai restoran begitu. Atau di bidang produksi, misalnya dia mengepak rokok listrik, ya, atau di bidang konstruksi dia mengecat dinding, mengecat pintu. Jadi pekerjaan kasar dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan akademik. Dan Ferienjob itu awalnya hanya untuk siswa SMA dan mahasiswa Jerman saja. Mereka bekerja paruh waktu selama 20 jam sebulan dengan UMR, ya, dan ternyata tetap kurang peminatnya. Lalu oleh Jerman dibuka untuk warga negara Uni Eropa, dan ternyata pun juga masih kurang juga karena juga di Uni Eropa ada krisis tenaga kerja. Lalu dibuka untuk non Uni Eropa termasuk Indonesia. Kami pun meng-cross-check penjelasan Bapak Duta Besar dengan mahasiswa di Jerman yang pernah mengikuti program Ferienjob. Kami berkenalan dengan Sergio, mahasiswa di Jerman asal Indonesia yang menjadi salah satu pengunjung stand Indonesia di pameran internasional Hannover Messe 2024. Nama aku Sergio dan aku sekarang berkuliah di Hochschule Hannover, jurusan Betriebswirtschaftslehrer. Dan waktu itu saya mengikuti salah satu mahasiswa yang juga mengikuti Ferienjob. Tepatnya di tahun 2022 bulan Juni sampai bulan Juli. Jadi waktu itu ketika liburan, karena katanya Ferien itu berarti liburan kalau dalam bahasa Indonesia. Ferienjob berarti liburan, waktu ketika kita ada waktu untuk berlibur. Ya, jadi kemarin saya mulainya tuh dari bulan Juni sampai bulan Juli di tahun 2022 ketika masih menjenjang student college atau penyetaraan ijazah internasional. Jadi setelah itu saya apply, keterima di salah satu perusahaan kimia yang memproduksi plastik di negara bagian Niedersachsen. Kemarin kalau dalam kasus saya sendiri, saya bekerja di perusahaan yang mengecat tiang
Ya, jadi tugas saya kayak dibagi, ini ada 4 tiang, tiangnya besar segini untuk kayaknya untuk air, untuk pengaliran air, untuk ke tempat-tempat lain. Jadi tiang itu harus berwarna hijau. Jadi saya mesti catnya pertama putih, setelah itu baru saya hijaukan. Jadi kemarin itu aufgabe saya. Oke. Ya, tugas saya. Selama bekerja boleh nggak main handphone? Wah, kalau handphone karena tempatnya juga benar-benar berbahaya. Jadi kita ada locker di tempat kita makan nanti ketika kita pause atau istirahat, itu kita ada tempat masing-masing punya lockernya. Jadi di situ kita letakkan barang-barang, handphone ataukah kunci-kunci rumah atau apapun yang menurut kita dokumen itu penting, kita letakkan di dalam locker itu. Jadi akses untuk ke handphone hanya waktu istirahat sama pulang? Benar sekali, iya. Kamu seneng nggak ikut Varian Job itu? Awalnya ketika melakukannya selama 1 minggu atau 4-5 hari menjelang seminggu itu benar-benar anstrength kata orang Jerman, artinya tuh benar-benar capek. Jadi saya sendiri tidak pernah bekerja seperti itu dan dihadapkan untuk mengecat 1 hari 8 jam mengecat pipa-pipanya dan outdoor tempatnya. Jadi kena langsung matahari karena musim panas juga benar-benar panas dan di situ benar-benar capek atau saya benar lelah. Seperti kebanyakan mahasiswa lainnya, Sergio pun mengaku kapok mengikuti Varian Job. Saya lebih menimbang-nimbang, sepertinya untuk melakukan Varian Job lagi itu tidak. Lebih ke arah kalau pada pelajaran kayak menjual-jual makanan di Central Station. Seperti di stasiun tuh ada jual ikan-ikan, roti ikan, atau roti-rotian, atau makanan-makanan cepat saji seperti di McD atau KFC. Saya lebih memilih untuk kerja seperti itu dibandingkan Varian Job. Oh, tapi dalam bentuk part-time? Dalam bentuk part-time, benar sekali. Iya. Ada 1047 mahasiswa dari 33 kampus di Indonesia yang mengikuti Varian Job di masa liburan semester genap akhir tahun 2023 lalu. Seluruhnya sudah kembali ke tanah air. Varian Job, program resmi pemerintah Jerman yang memberi kesempatan mahasiswa untuk bekerja di Jerman saat libur semester, tahun lalu juga diikuti banyak mahasiswa yang kuliah di Indonesia. Hanya saja, banyak kontrak kerja mereka yang tidak dibuat langsung dengan perusahaan pemberi kerja, melainkan melalui perantara agen tenaga kerja. Dwi Haryani, seorang diaspora Indonesia yang tinggal di Frankfurt, yang kebetulan seorang staf personalia, menjadi saksi sumber permasalahan ini. Ia bertemu langsung dengan 6 mahasiswa Indonesia yang terlantar di Bandara Frankfurt. Bisa ceritakan pada kami bagaimana saat itu Mbak Dwi menemukan keempat mahasiswa tersebut? Waktu itu saya sedang menjalankan part-time kerja saya di sebuah toko di Frankfurt Airport dan saya dapat tugas yang siang hari menjelang malam, yaitu kira-kira dari jam 4-5 sore dan toko tutup tuh biasa sampai jam 10 malam. Saya menemukan 2 di antara mereka ke toko saya dan mereka mencari untuk handphone itu loh Mbak, kertas chips handphone. Kemudian mereka berbahasa Inggris, saya pikir oke, mungkin orang Thailand atau Filipina kan. Terus mereka ngomong dengan bahasa Indonesia dengan temannya, wah nggak bisa ternyata gitu kan. Terus saya bilang, oh orang Indonesia gitu kan. Kita kenalan, jadinya di toko tersebut kan saya kasirnya waktu itu kan. Terus Mbak mau kemana? Mau kemana nih gitu kan. Mereka cerita, kita nih dari Varian Job Mbak gitu kan. Oh oke gitu kan, saya tahu cerita itu Varian Job di Jerman. Kemudian saya mau tanya, ini tujuannya kemana gitu kan. Mereka tapi tidak bisa menjawab dengan pasti, tujuannya itu berbeda-beda. Jadi 4 orang ini tuh tujuannya nggak satu tujuan, yang satu mungkin di kota A, yang satu di kota B, satu di kota C. Kemudian saya tanya, udah pernah ke Jerman belum? Belum pernah, ini pertama kali. Kemudian ada alamatkah yang dituju atau ada orangkah yang menjemput kalian? Tidak ada. Jadi dan itu mereka 4 perempuan yang saya pikir Frankfurt aman itu kan cukup berbahaya ya Mbak ya, banyak sekali preman-preman, juga mungkin nggak di airportnya, tapi kalau udah jam sekian kan kalau nggak tahu tempat yang dituju kan, saya juga sebagai perempuan dan saya juga punya anak, saya jadinya kan juga ikut, aduh gimana gitu kan, ini kalian kalau nggak ada yang jemput dan nggak tahu mau kemana, kalian tunggu sampai jam berapa?
ya, sementara airport sudah tutup jam 10 malam tuh mereka bilang jam 3 sore mendarat, dan itu akhirnya kalau kalian mau saya tawarkan tidur aja di rumah saya dulu malam ini, karena kalau kalian menuju kota dari Frankfurt ke kota ABC itu kan mereka harus cari kereta lagi atau cari bis lagi, itu sudah menunjukkan udah lebih dari jam 9 malam, dan mereka perempuan, mereka nggak tahu alamatnya juga, nggak bisa baca alamat di Jerman itu kan berbeda dengan di Indonesia ya Mbak ya. Jadi saya berinisiatif, saya bawa mereka ke rumah. Besok pagi kita bisa sama-sama cari, saya kasih kalian gitu kan, kalau misalnya ke kota A kalian naik ini, saya kasih tahu gitu kan, oke lah gitu kan. Dan satu orang sebenarnya bukan 4 orang ya, saya ketemu tuh 6 orang, yang 4 orang tuh perempuan, yang 2 orang laki-laki. Mereka bilang saya tetap stay aja di airport karena ada juga menghubungi mereka harus ke hotel yang ditunjuk oleh Ferienjob tersebut di Frankfurt. Nah, keempat perempuan itu sebelumnya juga mungkin Mbak bisa kasih tahu hotelnya tersebut. Saya kasih tahu hotelnya, saya telepon hotelnya, dan hotelnya malam itu sudah penuh. Kalaupun sudah dan harganya pun nggak seperti yang ditawarkan dengan agen mereka. Jadi harganya mereka mungkin 80-90 euro per malam, dan mereka harus bayar sendiri. Dan mereka bilang, ya kita nggak punya uang sebanyak itu, ya kan, satu. Kemudian kedua kan mereka harus pergi lagi ke Frankfurt dengan koper yang seberat-berat itu kan, Mbak. Yeah. Oke, pulang aja ke rumah saya. Saya telepon suami saya. Kita sampai di rumah saya, ya udah kita ambil taksi pulang ke rumah saya. Mereka tidur di rumah saya. Keesokan paginya baru saya kasih satu persatu. Kamu dibilang harus kemana dan kamu kemana. Kita antar sampai ke stasiun kereta begitu ya. Jadi mereka menuju ke tempat masing-masing yang dituju gitu loh. Itu aja sih yang saya bantu sampai hari itu. Kemudian yang saya pikir mereka juga sempat nunjukin kontrak kerja mereka seperti apa, dan kebetulan saya juga kerja juga sebagai personalia di Jerman sekarang ini. Jadi saya ngelihat, oh ini kontrak kerjanya pun bukan kontrak kerja langsung dengan perusahaan yang mereka mau tuju gitu loh, tetapi melalui agen. Ya, agen di Jerman yang juga memang mungkin yang menyalurkan mereka ke perusahaan-perusahaan yang akan nanti tempat mereka bekerja. Nah, dan saya tahu di Jerman ini sedang banyak masalah dengan mereka memenuhi tenaga kerja yang berkurang di Jerman kan. Jadi mereka memang banyak sekali sejak tahun 2015 itu Jerman agen-agen tersebut bertumbuh subur ya. Dan bertumbuh subur itu bukan berarti tidak diperbolehkan atau dibolehkan, dibiarkan begitu saja di pemerintah Jerman, tapi ya memang harus hati-hati kita sebagai penerima kerja. Sejauh mana agen ini kan, agen juga ada yang baik, ada yang enggak dong Mbak. Harus hati-hati mereka berurusan dengan agen siapa. Dan saya juga melihat nih, kamu kontrak kerjanya satu yang dengan CV Gen itu berbahasa Indonesia. Sedangkan kontrak kerja mereka yang penerimaan kerja mereka tuh bahasa Jerman. Saya tanya, kalian ini sudah di briefing benar-benar nggak waktu di Indonesianya? Apakah Mbak memberikan saran pada mereka? Saya sedikit banyak memberikan juga tips-tips yang saya tahu bagaimana pengaturan tenaga kerja atau Ferienjob di Jerman ke mereka. Dan itu akhirnya mereka sedikit demi sedikit terbuka juga, oh iya ya, kenapa saya tidak dari awal di briefing gitu loh dari agen-agen tersebut. Yang saya pertanyakan, ini izin kalian libur semesternya udah benar-benar ada izin, satu. Kedua, itu sudah dari pemerintah juga udah diketahui gitu. Ketiga, kalau memang Ferienjob yang dikoordinasi oleh agen-agen di Jerman tersebut, mereka tuh biasanya harusnya profesional. Yang saya tahu namanya penjemputan, dan kamu dari awal sudah tahu bekerja di mana, di perusahaan mana, siapa yang tampung kamu, itu sudah dari awal harus tahu di awal. Jadi tidak ada kebingungan ketika kamu mendarat di bandara, you don't know where to go. Ferienjob adalah program resmi pemerintah Jerman yang mempekerjakan mahasiswa di masa libur kuliah, termasuk mahasiswa luar Jerman seperti dari Indonesia. Lalu, kenapa program ini menjadi kasus tindak pidana perdagangan orang? 27 Oktober 2023, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbud telah menghentikan program Ferienjob bagi universitas-universitas di Indonesia. Pertengahan Maret 2024, Bareskrim Polri telah menetapkan 5 tersangka dari kasus ini.
Nah, persoalannya adalah di Indonesia itu variant job itu disosialisasikan sebagai suatu program magang. Padahal ini bukan magang, ini bekerja paruh waktu dengan menggunakan tenaga fisik kasar. Disosialisasikan sebagai satu kegiatan yang terkait dengan akademik. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan akademik begitu. Jadi banyak mahasiswa Indonesia yang datang ke sini dengan ekspektasi, dengan harapan mereka akan bekerja magang di kantor, mereka akan melakukan analisa kegiatan akademis, ternyata mereka melakukan kerja-kerja fisik, maka dengan problem yang ada, masalah yang ada, kita KBRI selain melaporkan kepada pemerintah pusat, kita juga melaporkan kepada pemerintah Jerman, dan pihak Kementerian Tenaga Kerja Jerman pun juga melakukan investigasi. Karena banyak juga hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan di Jerman juga. Kepolisian Republik Indonesia terkait hal ini telah menetapkan 5 tersangka. Namun 2 diantaranya hingga awal Mei 2024 tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan polisi. Apa yang sesungguhnya terjadi? Atas nama Geraldo, itu dia terkolaborasi dengan tersangka Ami. Dia direkrut bersama dengan 5 mahasiswa Indonesia Trier lainnya untuk melayani, informasinya demikian, melayani mahasiswa korban variant job ketika datang sedang sibuk-sibuknya untuk mencari, kok saya nggak dijemput, saya harus kemana gitu ya. Dan adik-adik ini yang ditugaskan oleh Ami berbayar. Geraldo ini pernah ketemu dengan kami dengan perintah dari Ami. Saya tahu, saya kenal Geraldo ini, nanti boleh dicek ya. Dan saya udah WA sama dia, Geraldo, kamu harusnya bisa membuka diri dengan saya, membuka tentang tersangka itu gitu. Tapi saya tunggu, kamu juga tidak pernah datang ke saya gitu. Karena kami mengingatkan bahwa Geraldo ini adalah pengurus PPI juga kalau tidak salah. Dan kami tidak ingin supaya PPI salah, jangan sampai salah melakukan pendekatan dengan orang yang tanda kutip akan mengarah kepada tersangka. Dari awal kami sudah paham tentang peristiwanya, sehingga terhadap Ami kami sudah sampaikan, Ami adalah orang yang menjadi subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana. Jadi kalau bisa Geraldo menjauhkan diri dan ajak adik-adik itu untuk tidak membantu Ami. Karena posisimu ada di sana akan rentan beririsan dengan hukum pidana. Penipuan dengan mengatasnamakan varian job Jerman terhadap mahasiswa asing sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya. Pertengahan tahun 2023 lalu, media Jerman mengabarkan kasus yang terjadi pada peserta varian job asal Uzbekistan. Sebagian dari 76 mahasiswa dari Uzbekistan tiba di Jerman tanpa ada pihak yang menjemput. Mereka terpaksa tidur di stasiun kota Bremen selama berhari-hari. Di luar program varian job Jerman, kasus penipuan dengan sasaran mahasiswa asing juga pernah terjadi di Cina. Itu kejadiannya di Tiongkok, kalau tidak salah, 2018-2019, dan kita melakukan mediasi hukum hingga tahun 2020. Hanya saja bentuk kejadiannya itu adalah mereka diiming-imingi beasiswa kuliah di Tiongkok. Nah, udah berangkat, itu berapa ratus orang saat itu. Nah, ternyata nyampe di sana, mereka dipekerjakan dari Senin sampai hari Sabtu. Hanya kuliah saja pada hari Minggu. Itu akhirnya terbongkar pada saat itu. Ketua PP Tiongkok, kalau tidak salah, Niko waktu itu ya, Nicholas Ali Akbar, yang kemudian turun dan melakukan mediasi untuk memberikan pendampingan hukum. Nah, sebenarnya berangkat dari itu, kejadian di Tiongkok, lalu kemudian juga ada beberapa kejadian teman-teman di Istanbul, Turki, itu mendorong saya saat saya menjadi koordinator PP di dunia untuk kemudian mencetuskan yang namanya RUU Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri. Pemirsa, kasus varian job Jerman yang terjadi sepanjang tahun 2023
diharapkan dapat menjadi sebuah pembelajaran besar bagi para mahasiswa, pelajar, dan berbagai instansi perguruan tinggi dalam ikut ambil bagian, berpartisipasi, hingga mensponsori kegiatan serupa di luar negeri di masa datang.